aku sudah 36 tahun, dan di umur segini, orang bilang waktu menikah sudah lewat. Setiap kali ada lelaki yang mendekat, selalu saja ada halangan sampai semuanya berhenti begitu saja, padahal aku punya akhlak baik dan penampilan yang cukup menarik. Hal ini mulai membuatku merasa rumit dan tertekan. Hari berlalu, tahun pun berganti, dan setelah aku melewati usia 30, rasa putus asa mulai menguasai hatiku. Aku merasa mungkin tak ada jodoh untukku. Halo, nama aku Sari, aku berumur 36 tahun. Aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, bernama Purwokerto. Kisah ini berawal dari kegelisahan yang sudah lama aku pendam, kegelisahan tentang pernikahan yang tak kunjung datang meski aku mendambakannya seperti wanita lain pada umumnya. Aku sering mendengar cerita dari saudara perempuan dan tetangga sekitar yang sudah menikah. Setiap kali ada acara keluarga atau kumpul-kumpul, suara mereka seperti menusuk hatiku. Kenapa kamu belum menikah? Apa kamu terlalu pilih-pilih? Atau ada alasan lain? Pertanyaan itu selalu membuatku tidak nyaman dan merasa semakin tertekan. Aku juga punya kakak laki-laki bernama Andri, yang usianya lebih muda 6 tahun dariku. Ia sudah bertunangan dengan seorang wanita bernama Rina, yang sering datang ke rumah. Aku sering melihat bagaimana Rina memperlakukan Andri dengan penuh manja dan perhatian, dan Andri pun terlihat sangat bahagia saat bersama dia. Aku jadi iri, ingin sekali merasakan seperti itu, merasakan kasih sayang yang tulus. Kadang aku sampai diam-diam mendengarkan saat Andri berbicara dengan Rina lewat telepon, mendengar kata-kata manis yang mereka ucapkan satu sama lain, rasa iri dan kesepian itu makin membesar dalam diriku. Aku merasa sudah tua di usia 36 ini, walaupun sebenarnya aku masih sehat dan energik. Namun, lingkungan sekitar seolah membuatku merasa usiaku sudah lewat masa kejayaan untuk menikah. Semua itu sangat menyakitkan dan sulit aku terima. Suatu hari, aku dan Andri pergi ke pasar tradisional di Purwokerto untuk membeli beberapa kebutuhan rumah. Kami naik mikrolet yang sangat padat dan sesak. Karena takut aku akan tergencet orang-orang di dalam, Andri selalu berdiri di belakangku, melindungi aku dari kerumunan. Aku merasa seperti anak kecil yang harus dijaga, padahal aku sudah dewasa. Situasi di dalam mikrolet itu sangat tidak nyaman, tapi aku tahu Andri melakukannya dengan tulus karena sayang dan ingin melindungiku. Saat aku turun dari mikrolet itu, aku masih terus memikirkan perasaan campur aduk yang aku alami sepanjang perjalanan. Aku ingin sekali naik mikrolet lagi, tapi Andri menolak karena keramaian yang berlebihan. Ia mengajakku pulang naik taksi saja, agar aku tidak merasa cemas. Momen itu terus terngiang di pikiranku. Setelah kejadian itu, aku mulai memperhatikan bagaimana hubungan mereka berdua, Andri dan Rina, yang terlihat begitu harmonis dan penuh cinta. Aku jadi suka mengintip dan mendengarkan percakapan mereka, menikmati betapa Andri sangat menghargai dan menyayangi Rina, berbeda sekali dengan sikapnya padaku sebagai kakak perempuan. Sejak saat itu, aku tidak mau naik mikrolet lagi tanpa taksi. Aku mulai mencoba mengalihkan perhatianku dengan membuka Facebook dan mengobrol dengan siapa saja yang bisa diajak bicara. Namun, semua itu tidak membawa perubahan berarti dalam hidupku. Aku tahu apa yang aku lakukan sebenarnya tidak pantas dan tidak sesuai dengan didikan orang tua, tapi aku merasa tidak punya pilihan lain. Aku mencoba menghindari pikiran-pikiran itu, tapi selalu saja kembali muncul. Kini, ada seorang lelaki berumur 60 tahun yang melamarku. Aku bingung dan ragu harus menerima atau menolak. Aku takut menyesal jika terburu-buru, tapi aku juga ingin segera menikah dan merasakan kebahagiaan itu. Aku sering berharap ada seseorang yang usianya dekat denganku, mungkin 5 tahun lebih tua, yang bisa menjadi pasangan hidupku. Namun, setengah dari usiaku yang sudah berlalu membuat semua terasa sulit. Aku benar-benar bimbang, terjebak antara keinginan dan ketakutan, berharap suatu hari nanti aku bisa membuat keputusan yang tepat untuk masa depanku.
Setelah kejadian di mikrolet yang sesak itu, aku semakin sering memikirkan tentang bagaimana rasanya memiliki seseorang yang benar-benar mencintaiku, bukan hanya sebagai adik atau teman, tapi sebagai wanita yang diinginkan dan diperhatikan dengan tulus. Aku merasa iri sekaligus sedih melihat bagaimana Andri dan Rina terlihat begitu dekat dan hangat, sementara aku masih sendiri, seolah menjadi sosok yang terlupakan. Kadang, aku sengaja duduk di ruang tamu saat mereka berbicara di telepon, hanya untuk mendengar suara Andri yang lembut memanggil nama Rina dengan penuh kasih sayang. Aku tahu ini salah, tapi aku tak bisa menahan diri. Rina sering memakai baju yang modis dengan warna-warna cerah, rambutnya yang panjang selalu tergerai indah, dan ia suka mengenakan anting-anting kecil yang berkilau saat datang ke rumah kami. Andri pun terlihat sangat menikmati perhatian itu, matanya berbinar-binar setiap kali Rina tersenyum padanya. Aku melihat bagaimana mereka saling menggoda dengan kata-kata manis dan sentuhan ringan yang membuatku merasa sepi dan terkucilkan. Aku bertanya-tanya, apakah aku akan pernah merasakan hal seperti itu? Waktu terus berjalan, dan aku mulai merasa semakin terjebak dalam kesendirian. Setiap kali ada yang melamarku, aku selalu menolak dalam hati, walaupun aku tahu aku menginginkan pernikahan itu. Pria-pria yang datang bukanlah tipe yang aku impikan. Sebagian besar sudah berumur lebih dari 50 tahun, bahkan ada yang sudah pernah menikah dan memiliki anak. Aku merasa tidak cocok dengan mereka, tapi di sisi lain aku takut tidak mendapatkan kesempatan lagi. Aku sering melamun membayangkan bagaimana rasanya menikah dengan seseorang seusia aku atau sedikit lebih tua, yang bisa diajak berbagi mimpi dan masa depan. Namun, kenyataannya selalu berbeda. Bahkan saat aku mencoba membuka hati, selalu ada sesuatu yang membuatku mundur. Aku merasa seperti terperangkap dalam lingkaran tanpa akhir, antara keinginan untuk memiliki cinta sejati dan kenyataan yang menyakitkan. Dalam kebingungan itu, aku semakin dekat dengan Andri. Mungkin karena aku merasa dia satu-satunya keluarga yang bisa kuandalkan. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya, selalu ingin tahu apa yang dia lakukan, siapa yang dia temui, dan bagaimana hubungan dia dengan Rina. Aku merasa seperti detektif kecil yang diam-diam mengawasi kehidupan mereka, berharap menemukan sesuatu yang bisa menghibur hatiku yang rapuh. Namun, rasa cemburu dan rindu yang aku rasakan semakin membesar. Aku takut perasaan ini akan menghancurkan hubunganku dengan Andri, tapi aku tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Aku hanya bisa berdoa agar suatu hari nanti aku menemukan kebahagiaan yang selama ini kuimpikan, tanpa harus merasa kesepian dan terasing. Tapi, apakah itu mungkin? Aku masih belum tahu jawabannya. Suatu sore yang panas di Purwokerto, aku dan Andri memutuskan pergi ke pasar tradisional untuk membeli beberapa kebutuhan rumah. Aku berharap suasana yang berbeda bisa mengalihkan pikiranku yang kacau. Kami naik mikrolet yang sudah penuh sesak dengan penumpang. Bau keringat dan suara bising membuatku semakin gelisah. Andri, yang selalu perhatian, berdiri di belakangku, melindungi aku dari dorongan orang-orang di sekitar kami. Aku merasa seperti anak kecil yang harus dijaga, bukan wanita dewasa yang bisa melindungi dirinya sendiri. Andri sering melempar pandangan waspada ke sekeliling, memastikan tidak ada yang membuatku tidak nyaman. Meski aku tahu ia hanya ingin melindungiku, aku juga merasa terkurung. Dalam kerumunan itu, aku mulai memperhatikan bagaimana Andri berinteraksi dengan orang-orang, terutama sikapnya yang sangat berbeda saat bersama Rina. Saat kami turun di pasar, aku masih memikirkan momen itu. Aku ingin sekali naik mikrolet lagi, tapi Andri menolak dan mengajakku pulang naik taksi agar aku tidak merasa cemas dengan keramaian. Sepanjang perjalanan pulang, aku terdiam, mencoba meresapi semuanya. Aku tahu aku terlalu banyak berharap, tapi aku tak bisa menahan rasa sepi yang semakin dalam. Setelah kejadian itu, aku mulai lebih sering mengamati Andri dan Rina. Aku suka mendengarkan percakapan mereka melalui telepon, memperhatikan bagaimana Andri memuji dan menggoda tunangannya dengan kata-kata lembut.
Rina selalu tampil modis dengan baju berwarna terang, rambut panjang yang tergerai indah, dan anting-anting kecil yang berkilau membuatnya terlihat menawan. Melihat kedekatan mereka membuat hatiku semakin pedih, tapi aku juga tak bisa berhenti mengamatinya. Perasaan cemburu dan kerinduan mulai merayap dalam diriku. Aku bertanya-tanya, kapan giliran aku merasakan cinta seperti itu? Aku sering melamun membayangkan memiliki seseorang yang bisa mencintaiku dengan tulus, bukan hanya sebagai adik atau teman, tapi sebagai wanita yang diinginkan dan diperhatikan. Namun kenyataan selalu menyakitkan. Pria yang melamarku kebanyakan jauh lebih tua, bahkan ada yang sudah berkeluarga. Aku merasa tidak cocok, tapi di sisi lain aku takut tidak ada lagi kesempatan. Aku mulai merasa terjebak dalam lingkaran putus asa. Aku ingin menikah dan merasakan kebahagiaan, tapi aku juga takut terluka jika salah memilih. Rasa kesepian dan kekecewaan itu semakin menghantui hari-hariku. Aku mencoba mencari pelarian dengan membuka Facebook dan mengobrol dengan orang lain, tapi itu pun tak mengubah apa-apa. Aku tahu apa yang aku lakukan bukanlah sikap yang baik dan tidak sesuai dengan nilai yang diajarkan orang tuaku. Kini, aku dihadapkan pada keputusan sulit. Seorang pria berumur 60 tahun melamarku. Aku bingung dan takut mengambil keputusan. Aku berharap ada seseorang yang usianya dekat denganku, mungkin 5 tahun lebih tua, yang bisa menjadi pasangan hidupku. Namun, waktu terus berjalan dan aku masih terjebak di persimpangan jalan. Aku benar-benar bimbang dan berharap suatu hari nanti bisa menemukan jawaban. Aku masih ingat betul hari itu, saat aku dan Andri pergi ke pasar tradisional di Purwokerto. Cuaca begitu terik, dan mikrolet yang kami naiki penuh sesak dengan penumpang. Aku merasa seperti terperangkap dalam lautan manusia. Andri berdiri di belakangku, mencoba melindungi aku dari desakan orang-orang yang kadang tidak sopan. Aku tahu ia hanya ingin menjaga aku, tapi perasaan itu membuatku merasa rapuh, seperti anak kecil yang tak berdaya. Di tengah keramaian itu, pikiranku melayang pada Rina, tunangan Andri. Aku sering melihat bagaimana Rina berdandan cantik dengan pakaian yang modis dan aksesoris sederhana tapi elegan. Rambutnya panjang, selalu terurai rapi, dan senyumnya begitu memikat. Aku melihat Andri begitu bahagia saat bersama dia, matanya berbinar-binar penuh cinta. Aku iri sekaligus sedih, mengapa aku tak pernah merasakan perhatian seperti itu. Setelah turun dari mikrolet, aku masih terjebak dalam pikiran-pikiran itu. Aku ingin naik mikrolet lagi, menikmati suasana bersama Andri, tapi ia menolak dan mengajakku pulang naik taksi agar aku tidak merasa takut dengan keramaian. Sepanjang perjalanan pulang, aku termenung, mencoba mengerti perasaanku sendiri yang campur aduk antara rindu, iri, dan kesepian. Sejak saat itu, aku semakin sering mengintip dan mendengarkan percakapan mereka lewat telepon. Aku ingin tahu bagaimana Andri menggoda Rina dengan kata-kata manis, bagaimana Rina membalasnya dengan suara lembut penuh kasih. Semua itu membuat hatiku sakit, tapi aku juga tak bisa berhenti. Aku merasa seperti terjebak dalam perasaan yang tidak seharusnya aku miliki. Di sisi lain, aku mulai mendapatkan perhatian dari pria-pria yang jauh lebih tua. Mereka melamarku, tapi aku selalu menolak dalam hati. Aku takut menikah dengan mereka, takut menyesal, takut kehilangan kesempatan untuk menemukan cinta yang sebenarnya. Aku ingin menikah dengan seseorang yang usianya tidak terlalu jauh dariku, mungkin 5 tahun lebih tua, yang bisa mengerti dan berbagi mimpi bersamaku. Namun, waktu terus berjalan dan aku masih belum menemukan jawaban. Aku merasa semakin terjebak dalam kebingungan dan rasa putus asa. Aku mencoba mencari pelarian dengan membuka Facebook dan berbicara dengan orang-orang, tapi itu hanya membuatku merasa semakin kosong. Aku tahu aku harus membuat keputusan, tapi aku takut memilih yang salah. Kini, aku berdiri di persimpangan jalan. Seorang pria berumur 60 tahun melamarku. Aku bingung, takut, dan ragu.
Haruskah aku menerima lamarannya demi tidak sendiri? Atau harus menunggu seseorang yang aku impikan? Hatiku penuh dengan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Aku merindukan kebahagiaan, tapi juga takut terluka. Apakah aku akan menemukan jalan keluar dari semua ini? Aku belum tahu jawabannya. Aku ingat betul malam itu saat aku duduk sendiri di kamar, menatap layar ponsel yang penuh dengan pesan dari orang-orang yang kuanggap teman. Aku sudah mencoba mengalihkan pikiranku dari kesepian yang mendera, tetapi setiap kata yang kuterima justru membuat hatiku semakin kosong. Aku merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang tak berujung, ingin berbicara, tapi tidak tahu harus berkata apa, ingin dicintai, tapi merasa tak pantas. Sementara itu, aku semakin sering memperhatikan Andri dan Rina. Mereka tampak seperti pasangan sempurna, selalu saling menggoda dengan kata-kata manis dan senyum yang penuh arti. Rina selalu tampil anggun dengan gaun-gaun bermotif batik khas Jawa yang memeluk tubuhnya dengan indah, sepatu hak tinggi yang membuatnya terlihat elegan, dan kalung mutiara kecil yang selalu melekat di lehernya. Aku tak bisa berhenti membayangkan bagaimana rasanya menjadi dia, berada di posisi yang membuat Andri bahagia. Aku tahu, sebagai kakak, aku harus bangga dan bahagia atas kebahagiaan adikku. Tapi, rasa cemburu yang terus membakar di dalam dada membuat semuanya terasa begitu berat. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, mengapa aku tak pernah mendapatkan kesempatan itu? Apakah aku terlalu memilih? Atau memang takdirku memang seperti ini? Suatu hari, saat kami duduk bersama di ruang tamu, aku mendengar pembicaraan mereka yang membuat jantungku berdegup kencang. Andri berkata dengan penuh kasih, "Rina, aku janji akan selalu menjaga kamu dan membuatmu bahagia." Suara lembut Rina membalas, "Aku percaya pada kamu, Andri." Aku tahu aku tak boleh ikut campur, tapi aku tak bisa menghilangkan rasa sakit yang menusuk hati. Di tengah pergolakan batin itu, aku mendapat tawaran lamaran dari seorang pria berumur 60 tahun. Dia pria yang baik, sopan, dan cukup mapan. Namun, pikiranku terus terbelah. Apakah aku siap menikah dengan pria yang usianya jauh lebih tua? Apakah aku bisa melupakan mimpi memiliki pasangan yang seumuran atau sedikit lebih tua dariku? Ketakutan dan kebimbangan itu membuatku terjaga malam-malam. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku harus menerima lamarannya demi mengakhiri kesendirian ini? Atau harus terus menunggu harapan yang mungkin tak pernah datang? Semua pikiran itu berputar di kepala, membuatku semakin bingung dan lelah. Aku ingin merasakan kebahagiaan, tapi aku juga takut keputusan yang kuambil akan membawa penyesalan. Dalam keheningan malam, aku berjanji pada diri sendiri untuk mencari jawaban, walau itu berarti harus menghadapi kenyataan pahit. Aku tahu perjalanan ini belum berakhir, dan mungkin akan ada kejutan yang menantiku di depan. Tapi untuk saat ini, aku hanya bisa menunggu dan berharap. Hari-hari setelah lamaran pria berusia 60 tahun itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aku merasa terombang-ambing antara keinginan untuk menerima lamaran demi mengakhiri kesendirian dan ketakutan akan masa depan yang tak pasti. Setiap malam aku terjaga, memikirkan bagaimana hidupku nanti jika benar-benar menikah dengannya. Apakah aku akan bahagia? Atau justru menyesal seumur hidup? Sementara itu, aku semakin sering memperhatikan Andri dan Rina. Mereka seperti sepasang bintang yang bersinar di tengah kegelapan hidupku. Aku tak bisa menahan diri untuk terus mengintip percakapan mereka, mendengarkan bagaimana Andri memanggil Rina dengan suara penuh cinta dan kelembutan. Rina selalu tampil anggun dengan kebaya modern berwarna merah marun yang memeluk tubuhnya, sepatu hak tinggi berwarna senada, dan kalung berlian kecil yang berkilauan di lehernya. Setiap kali melihat mereka, hatiku seperti teriris tajam oleh rasa iri dan kesepian. Suatu sore, saat aku sedang membereskan meja makan, aku tanpa sengaja mendengar pembicaraan mereka di ruang tamu. Andri berkata dengan suara serius, "Rina, aku tahu ini sulit, tapi aku berjanji akan selalu ada untukmu." Rina membalas dengan suara lirih, "Aku percaya kamu, Andri."
Kita akan melewati semuanya bersama. Kata-kata itu membuat dadaku sesak dan mataku berkaca-kaca. Aku merasa terasing dalam rumah sendiri, seperti orang luar yang tak diundang. Di tengah segala kebingungan dan kesedihan itu, aku mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku semakin sulit mengendalikan perasaan yang mulai tumbuh terhadap Andri, perasaan yang seharusnya tidak ada. Aku tahu ini salah, tapi aku tak mampu membohongi hatiku sendiri. Kadang aku bertanya-tanya, apakah ada harapan untukku? Ataukah aku harus menerima kenyataan pahit bahwa aku akan selalu hidup dalam bayang-bayang kebahagiaan mereka? Ketika aku mencoba berbicara dengan teman-teman, aku merasa tidak dimengerti. Mereka bilang aku terlalu memilih dan harus bersyukur dengan apa yang ada. Tapi aku tahu, aku bukan wanita yang mudah puas. Aku ingin merasakan cinta sejati, bukan sekadar status menikah. Aku ingin memiliki pasangan yang mencintaiku dengan tulus, bukan hanya sekadar menemani. Kini, aku berada di persimpangan yang sangat sulit. Lamaran pria 60 tahun itu masih menggantung di pikiranku, sementara perasaanku terhadap Andri semakin membingungkan. Aku takut membuat keputusan yang salah, takut kehilangan sesuatu yang berharga, dan takut menghadapi kenyataan yang pahit. Aku tahu, hidupku akan berubah selamanya, tapi aku belum tahu ke arah mana. Semua ini membuatku semakin bingung dan tertekan. Aku berharap aku bisa menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Malam itu, aku duduk termenung di depan cermin kamar, menatap bayangan wajahku yang lelah dan penuh keraguan. Pakaian yang ku kenakan, sebuah blus merah marun dengan potongan sederhana dan rok batik yang membalut pinggulku dengan anggun, terasa berat menghadapi beban pikiran yang begitu rumit. Sepasang anting mutiara kecil yang selalu ku pakai berkilau samar, seolah ikut merasakan kegelisahan yang melingkupi hatiku. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, tapi semua ketakutan dan kebimbangan itu seolah menyesak hingga sulit untuk bernapas. Andri, adikku yang 6 tahun lebih muda, selalu terlihat penuh semangat dan bahagia bersama tunangannya, Rina. Rina yang selalu tampil anggun dengan kebaya modern berwarna hijau zamrud, rambut panjangnya tergerai indah, dan sepatu hak tinggi yang membuatnya tampak memukau di setiap kesempatan. Melihat mereka berdua, aku merasa seolah berada di luar lingkaran kebahagiaan itu, menjadi sosok yang selalu terasing dan sendirian. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan masuk dari pria yang melamarku, Pak Haris, seorang duda berumur 60 tahun yang tampak serius ingin membangun masa depan bersamaku. Pesan itu singkat, hanya bertuliskan, Sari, aku harap kau mempertimbangkan dengan baik. Aku siap menunggu keputusanmu. Aku merasa dadaku sesak. Apakah aku benar-benar siap untuk melangkah ke fase baru dalam hidupku bersama pria yang usianya hampir 2 kali lipat dari aku? Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan membuka Facebook. Aku mulai mengetik pesan pada seseorang yang baru aku kenal secara online, berharap percakapan itu bisa menghilangkan sejenak kegelisahanku. Tapi, entah mengapa, perbincangan itu terasa hampa dan tak mampu mengisi kekosongan di dalam hatiku. Aku merasa semakin terperangkap dalam labirin perasaan yang membingungkan. Dalam keheningan malam, pikiranku kembali melayang pada Andri dan Rina. Aku membayangkan bagaimana mereka mungkin sedang tertawa bersama, berbagi rahasia kecil yang hanya mereka tahu. Aku membayangkan bagaimana Rina menyentuh lengan Andri dengan lembut, dan bagaimana Andri membalas dengan senyum penuh cinta. Bayangan itu membuat air mata mulai mengalir tanpa bisa aku tahan. Aku sadar, perasaan yang aku miliki bukan hanya sekadar rasa iri atau kesepian. Ada sesuatu yang lebih dalam dan rumit dari itu semua. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku sudah terlalu jauh terjebak dalam perasaan yang tak seharusnya? Apakah aku mampu menghadapi kenyataan ini tanpa kehilangan diriku sendiri? Malam itu, aku merasa hidupku berada di ujung jurang, penuh dengan ketidakpastian dan dilema yang berat. Aku tahu, keputusan yang akan kuambil selanjutnya mungkin akan mengubah segalanya.
Tapi aku belum tahu apakah aku cukup kuat untuk melangkah maju, atau justru terjatuh dan kehilangan harapan. Aku hanya bisa berharap bahwa di balik semua kekacauan ini, ada cahaya yang menanti untuk kutemukan. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagiku. Pikiranku penuh dengan kekacauan yang tak kunjung reda. Aku sering merasa seperti terperangkap dalam ruang gelap yang sempit, tanpa jalan keluar. Pak Haris, pria 60 tahun itu, terus menunjukkan keseriusannya. Ia mengirim pesan-pesan yang tulus dan penuh perhatian, seolah ingin meyakinkan aku bahwa ia siap menjadi pendamping hidupku. Namun, hatiku masih dipenuhi oleh keraguan dan kebingungan. Sementara itu, Andri dan Rina tetap menjadi pusat perhatian dalam hidupku. Mereka seperti dua bintang yang bersinar terang, sementara aku hanyalah bayangan yang tersesat di antara kegelapan. Aku masih sering melihat mereka berdua dari kejauhan, memperhatikan bagaimana mereka saling memandang dengan penuh kasih sayang. Rina dengan gaun batik berwarna ungu, rambutnya yang tergerai rapi, dan senyum manis yang selalu mampu membuat Andri tersenyum bahagia. Andri pun selalu tampil rapi dengan kemeja putih dan celana panjang hitam, wajahnya penuh semangat setiap kali bersama Rina. Meski aku tahu aku harus bahagia untuk mereka, ada bagian dalam diriku yang merasa hancur. Aku mulai menyadari bahwa perasaanku terhadap Andri bukan sekadar kecemburuan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang sulit aku ungkapkan bahkan pada diriku sendiri. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku sedang jatuh cinta pada adikku sendiri? Pikiran itu membuatku takut dan bingung. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan rumah, aku menemukan sebuah pesan di ponsel Andri yang tidak sengaja terbuka. Pesan itu dari Rina, penuh dengan kata-kata mesra dan janji setia. Aku merasa seolah dunia runtuh di depanku. Perasaan campur aduk antara sakit hati, iri, dan rindu membuatku hampir pingsan. Aku tahu aku harus menjauhi perasaan ini, tapi aku merasa seperti terjebak dalam pusaran yang tak bisa kutinggalkan. Malam itu, aku menangis dalam kesepian, bertanya pada diri sendiri tentang arti cinta dan kebahagiaan. Aku takut aku telah kehilangan kendali atas perasaanku, dan aku takut masa depanku akan hancur jika aku tidak bisa mengatasi semuanya. Namun, di balik semua kekacauan itu, ada satu hal yang aku tahu pasti. Hidupku akan segera berubah, dan aku harus siap menghadapi apapun yang datang. Tapi aku belum tahu, apakah aku siap untuk menghadapi kenyataan yang sebenarnya menantiku di depan mata. Malam itu, setelah menangis sendirian di kamar, aku berusaha mengumpulkan keberanian untuk menghadapi kenyataan yang selama ini kuhindari. Pakaian tidurku berwarna lembut, dengan kain sutra tipis yang terasa sejuk di kulit, tapi hatiku malah terasa panas dan bergejolak. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang remang, mencoba menenangkan pikiranku yang kacau. Pagi harinya, aku melihat Andri yang tampak berbeda. Biasanya ceria dan penuh semangat, kali ini wajahnya tampak muram dan jauh. Rina pun tidak seperti biasanya, dia terlihat cemas, dengan kerudung yang sedikit berantakan dan tangan yang gemetar saat memegang tasnya. Ada sesuatu yang berubah dalam hubungan mereka, sesuatu yang aku rasakan tapi belum bisa kujelaskan. Aku mulai memperhatikan percakapan mereka yang tiba-tiba menjadi lebih singkat dan serius. Suara tawa yang dulu sering terdengar kini digantikan oleh keheningan dan bisikan-bisikan penuh ketegangan. Aku merasa seperti berada di tengah badai yang diam-diam menerpa rumah kami. Rasa cemburu dan sakit hati yang selama ini kupendam mulai berubah menjadi kekhawatiran yang membekap dada. Hari demi hari, aku terus berusaha menyembunyikan perasaanku, tapi semakin aku mencoba, semakin aku merasa tenggelam dalam pusaran emosi yang tak terkendali. Aku tahu aku harus segera membuat keputusan tentang masa depanku sendiri. Pak Haris masih menunggunya dengan sabar, tapi aku tidak bisa membohongi hatiku yang terus bergejolak. Di tengah semua itu, aku mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan tentang diriku sendiri.
sesuatu yang selama ini aku tolak dan abaikan. Ada rahasia yang tersembunyi di balik perasaan yang tak bisa aku jelaskan, rahasia yang jika terungkap, akan mengubah segalanya. Aku merasa hidupku berada di ambang perubahan besar, tapi aku belum tahu apakah aku siap menghadapi kebenaran itu. Malam itu, aku menatap keluar jendela kamar, melihat bintang-bintang yang berkelip lembut di langit malam. Hatiku dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban, dan aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Aku ingin tahu, apakah aku akan menemukan kebahagiaan yang selama ini kuimpikan, ataukah aku akan terperangkap selamanya dalam labirin perasaan yang membingungkan ini? Jawaban itu masih tersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Malam itu, aku duduk sendiri di teras rumah, ditemani angin sepoi-sepoi yang membawa aroma harum bunga melati dari halaman. Aku mengenakan blus putih sederhana yang dipadukan dengan rok batik panjang, sepatu flat berwarna coklat tua sudah kulepas, membiarkan kakiku menyentuh tanah dingin. Perasaan dalam dadaku bergejolak, seperti ombak yang terus menerpa karang tanpa henti. Aku tahu, ada sesuatu yang harus kuputuskan, tapi aku belum menemukan keberanian untuk melangkah. Beberapa hari terakhir, suasana di rumah semakin tegang. Andri dan Rina tampak sering bertengkar kecil, suara mereka yang biasanya lembut kini berubah menjadi bisikan penuh emosi. Aku merasa seperti orang asing di antara mereka, sekaligus terjebak dalam pusaran masalah yang bukan milikku. Namun, aku tak bisa mengabaikan getaran perasaanku sendiri yang semakin sulit kujelaskan. Aku mulai menyadari bahwa perasaan cemburu dan rindu yang selama ini kurasakan bukan hanya untuk kebahagiaan adikku, tapi sesuatu yang lebih dalam dan rumit. Malam-malamku dipenuhi mimpi-mimpi yang membuatku terbangun dengan jantung berdebar. Aku bahkan mulai mempertanyakan siapa sebenarnya aku dan apa yang sebenarnya kuinginkan dalam hidup ini. Suatu sore, saat aku membersihkan lemari, aku menemukan sebuah surat lama milik ibuku. Surat itu penuh dengan kata-kata bijak tentang cinta, keluarga, dan keberanian menghadapi hidup. Aku membaca setiap barisnya dengan perlahan, merasakan getaran yang menyentuh hati. Ibu menulis bahwa hidup penuh dengan tantangan, tapi kita harus berani memilih jalan dan bertanggung jawab atas keputusan kita. Surat itu seperti membuka pintu harapan di dalam diriku. Aku mulai merasa bahwa aku tidak sendirian, bahwa aku punya kekuatan untuk menghadapi segala keraguan dan ketakutan. Namun, di balik semua itu, aku juga tahu bahwa keputusan yang akan kuambil tidak akan mudah, dan mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Ketika malam semakin larut, aku menatap langit yang gelap, bertabur bintang. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku siap untuk melangkah maju, meninggalkan semua ketakutan dan keraguan? Ataukah aku akan tetap terjebak dalam ketidakpastian yang menghantui setiap langkahku? Jawaban itu masih tersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk terungkap. Tapi satu hal yang pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini.